Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang ketiga ini akan berdiskusi dengan Pak Uding Afandi. Beliau dari Fakultas Kehutanan di Universitas Sumatera Utara. Sehari-hari beliau adalah juga sebagai Ketua Asosiasi Pendoban Daerah Sumatera Utara. Dan kalau kami perhatikan aktif sekali di dalam kegiatan perhutanan sosial. Baik, kita mulai. Ini Pak Oding di kendaraan off cam. Saya persilakan, silakan Pak Oding. Baik, terima kasih Pak Didik. Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan ke sekarang posisi perhutanan sosial gitu ya di era pemerintahan Pak Jokowi ini kan menjadi sebuah program strategis nasional gitu ya di dalam pembangunan. Untuk menunjang itu saya kira perkembangannya juga cukup signifikan gitu ya dari sisi kebijakan. Karena sekarang perhutanan sosial tidak lagi istilahnya dari sisi payung hukum gitu ya. Dulu kan mungkin hanya ada permen LHK, peraturan dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah langsung ada di undang-undang ya gitu. Itu terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam proses itu saya kira sebagai penjabaran dari undang-undang juga ada peraturan pemerintahannya gitu ya di PP 23 dan kemudian lebih lanjut secara detail praktisnya ada di Permen LHK nomor 9. Nah, maksud saya adalah saya ingin menyampaikan ini bahwa siapapun nanti masyarakat yang melakukan perhutanan sosial, pengelolaan perhutanan sosial gitu ya, itu tidak usah ragu lagi gitu ya bahwa sesuai pengertian yang ada di sini ini sistem pengelolaan gitu ya. Jadi perhutanan sosial itu sudah merupakan satu sistem pengelolaan hutan sama dengan dulu HPH mungkin kalau sekarang disebut PBPH gitu. Jadi bagi masyarakat yang punya areal kelola persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, saya kira ini sebuah kesempatan yang sangat bagus gitu ya nanti untuk mengembangkan usaha-usaha perhutanan sosial. Nah, salah satu usaha mungkin nanti di perhutanan sosial itu banyak ragamnya ya, baik secara pemanfaatan kayu maupun non kayu. Penting kita sudah memahami bahwa sekarang perhutanan sosial itu sudah tinggi lah, naik derajat itu legalitas hukumnya ya, karena udah dijamin oleh undang-undang. Sehingga keberlanjutannya nanti siapapun pemimpinnya, presidennya gitu kalau kita mau berbicara ya harus dijalankan dan perhutanan sosial akan terus itu. Jadi kalau ada kepesimisan apakah pemerintahan sekarang akan melanjutkan perhutanan sosial atau tidak, saya kira harus gitu ya. Karena sekarang sudah ada di undang-undang dan presiden harus melaksanakan undang-undang itu jadi kesepakatan. Nah, yang menjadi tujuan kalau kita lihat di sini, tujuan perhutanan sosial itu bukan hanya sekedar istilahnya untuk memberi akses kepada masyarakat, mengelola hutan dalam skala kecil gitu ya. Perhutanan sosial itu memang diperuntukkan sebenarnya untuk usaha yang modern karena kita punya jangka panjang, sehingga di dalam proses-prosesnya bukan usaha asal-asalan gitu. Apalagi konon kita nanti berbicara tentang kelompok usaha perhutanan sosial yang modern gitu, maka saya kira usaha-usaha yang dijalankan juga harus modern seperti perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Bapak Ibu, di dalam Permen LHK nomor 9 gitu ada sekitar cakupan perusahaan pengelolaan perhutanan sosial itu ada 5 macam gitu ya. Yang saya kira di sini pun saya tidak akan bahas semua, mungkin lebih ke arah pengembangan usaha dan pendampingan serta kemitraan lingkungan. Jadi hutan sebagaimana fungsinya sebenarnya berperan dalam 3 aspek gitu ya, mempunyai fungsi produksi gitu ya, fungsi lingkungan dan fungsi sosial ekonomi ya. Kalau di gambar yang pertama itu ada duit yang 100 perakan gitu ya, yang tahun 79 itu kan waktu ada Kongres Kehutanan Internasional yang kebetulan dilaksanakan di Jakarta gitu, dan itu mengambil sebuah tema yang saya kira sangat sesuai dengan sekarang terkait dengan bagaimana hutan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, ini yang lebih penting. Nah, Bapak Ibu coba bisa dilihat di sini bagaimana kegiatan pengembangan usaha di perhutanan sosial itu ada model-model pemanfaatan hutan. Nah, salah satunya di sini saya merahi gitu ya terkait dengan apikultur. Jadi apikultur ini sebuah pemanfaatan hutan yang mengkombinasikan budidaya lebah madu atau perlebahan gitu dengan sektor kehutanan gitu. Dan saya kira ini sangat terkait gitu. Kalau kita mau budidaya lebah madu, itu konsekuensinya kita harus menyediakan pakan.
pakan itu adalah tumbuhan, boleh jadi juga ada yang bersifat pohon itu. Jadi kalau berbicara tentang kelestarian lingkungan, kelestarian hutan itu, sebenarnya kalau orang yang membudidayakan lebah madu itu pasti dia akan membudidayakan, melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, kira-kira di situ. Sebab kita tidak bisa istilahnya melepaskan begitu saja gitu ya, memelihara lebah untuk diperoleh madunya, tapi kita tidak menyiapkan pakannya yang sebenarnya itu secara naturalnya itu ada di lingkungan hidup kita termasuk di kehutanan. Ini klasifikasi usaha. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kalaulah usaha kita betul-betul dilaksanakan dengan bagus gitu ya, nanti ada kelas-kelas usaha yang memang di dalam prosesnya sebenarnya ini nanti akan ada penghargaan semacam wiyatama gitu ya di dalam usaha-usaha perhutanan sosial gitu. Nah, kita di dalam prosesnya gitu ya, seperti saya sampaikan bahwa usaha di perhutanan sosial itu bukan hanya subsisten ya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga sebenarnya komersial gitu. Makanya di sini ada kelas-kelas perusahaan sampai ke kelas yang tertinggi yaitu kelas platinum. Jadi kalau kita sudah mengekspor barang-barang kita gitu. Ya kalau di dalam ekowisata nanti pengunjungnya itu juga sudah berasal dari luar negeri gitu. Jadi ini sebuah proses yang menurut bahasa saya tidak bisnis main-main gitu ya, tidak usaha main-main gitu. Ya begitu juga dengan perlebahan kita gitu. Saya kira nanti dalam usaha-usaha lebah madu gitu ya, di dalam tahapan-tahapannya kan kita tinggal membentuk satu unit usaha yang disebut kelompok usaha perhutanan sosial lebah madu misalnya di perhutanan sosial itu. Karena nanti di perhutanan sosial si pemegang hak kelola persetujuan pengelolaan perhutanan sosial juga sama seperti di PBPH, jadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Jadi di dalam satu unit perhutanan sosial itu boleh mempunyai beberapa jenis usaha gitu ya. Mungkin nanti ada usaha silvofishery perikanan, ada ekowisata, ada pemanfaatan lebah madu gitu. Jadi unit-unit usaha ini semuanya harus dikelola secara profesional karena nanti di dalamnya juga harus menyusun rencana usahanya gitu, dan jangan lupa nanti ada pembayaran pajak bagi negara berupa PNBP. Jadi pentingnya bagi kita juga untuk menjalankan usaha secara serius. Bapak Ibu, yang penting, ini sekali lagi yang penting, kita memahami bahwa kelompok penerima perhutanan sosial itu, baik nanti secara perorangan, koperasi, kelompok tani hutan, itu dalam tanda petik gitu ya, mereka itu sangat terbatas kemampuannya. Baik kemampuan finansialnya, kemampuan pengetahuannya, ya, kemampuan apalagi sumber dayanya gitu. Maka di sini peran pendamping itu sangat penting. Kebetulan saya secara pribadi selaku pendamping perhutanan sosial gitu yang istilahnya tersertifikat dari KLHK, itu memang betul-betul kebersamaan kita pendamping dengan kelompok masyarakat itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan urgen. Akan melakukan pendampingan kepada masyarakat ke dalam tata kelola yang sebenarnya ini sebagai sebuah cara penilaian perhutanan sosial itu apakah sudah jalan atau betul, belum dilihat dari ini, kelola kelembagaannya, kelola kawasannya, dan kelola usaha. Nah, kelola usaha ini itu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita dampingi. Kita misalkan berbicara tentang masyarakat yang mengembangkan lebah madu. Itu mereka sebenarnya sangat ingin kan mereka berusaha lebah madu, kemudian mendapat madu, panen secara rutin gitu. Tapi di dalam proses-prosesnya kami sering mendapati juga, maaf gitu ya, ini program pemerintah biasanya tiba-tiba saja gitu. Ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di perhutanan sosial, dikasih stup. Dikasih stupnya itu bukan satu koloni, stup aja gitu. Ada lebah entah dari mana dipotong-potong mungkin. Sehingga mereka kan nggak ngerti gitu. Apakah ini satu koloni atau enggak, pokoknya ceritanya Pak madunya tidak ada karena lebahnya kabur ya kan. Karena gitu juga, sudahlah tidak satu koloni, pakan tidak disediakan. Jadi proyek-proyek itu kan gitu, kasih 200 kotak gitu ya. Masyarakat juga nggak ngerti, masyarakat pentingnya kami pengen madu gitu loh. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting. Sehingga proses-proses pendampingan, pendidikan bagi masyarakat dalam usaha lebah madu itu sangat penting dilakukan, dan itulah fungsinya dari seorang pendamping. Ini mungkin sebagai gambaran gitu ya, bagaimana kegiatan-kegiatan pendampingan kami di kelompok perhutanan sosial yang istilahnya
mulai dari nyusun rencana kelola perhutanan sosial RKPS gitu ya. Jadi 10 tahun itu mau ngapain gitu, itu harus sudah tergambar jelas gitu kegiatan-kegiatannya, mulai dari kegiatan produksi, konservasi, budidaya gitu sampai ke pengembangan usaha dan sebagainya. Contoh ini juga kemitraan lingkungan. Nah, kemitraan lingkungan ini sebenarnya nanti fungsi pendamping itu akan menghubungkan kelompok perhutanan sosial dengan mitra-mitra usahanya. Bahasa kitanya mungkin investor lah. Ya, secara pasti kan ketika kita sebagai seorang investor kalau mau berinvestasi tentu di tempat yang akan menguntungkan gitu. Oleh karena itu ya kita harus mendesain bahwa berusaha di perhutanan sosial itu harus untung gitu, kira-kira kan gitu. Nah, sekarang kan untuk menciptakan itu memang agak susah, nanti saya sampaikan juga beberapa tantangan di dalam pengelolaan perhutanan sosial. Saya kira ini gambaran umum pengelolaan perhutanan sosial di Sumut. Jadi Sumut itu punya target sekitar 586.000 lah, hampir setengah juta maaf gitu. Tapi dalam perkembangannya, dalam capaiannya, dalam kinerjanya sampai sekarang itu baru 98.000 Pak itu. Jadi 100.000 aja belum gitu. Nah, ini sebuah tantangan itu. Ini sebagai gambaran apiculture gitu ya. Jadi kami punya ini satu kelompok saja gitu ya, satu kelompok perhutanan sosial. Dia skema hutan kemasyarakatan namanya KTH Peduli Pesisir, ada di Beras Basah di Kabupaten Langkat ini, Kecamatan Pangkalan Susu. Jadi banyak usaha, setidaknya ada 3 usaha gitu ya yang disebut dengan KUPS, dan salah satunya adalah usaha lebah madu. Mereka punya sekitar 38 stup gitu ya. Kalau lihat gambar-gambar di sini mereka sudah punya lokasi areal untuk usaha lebah madu gitu, karena di dalam perhutanan sosial kan kita juga menyiapkan atau membuat blok-blok usaha gitu. Seperti ada usaha untuk lebah madu harus ada tempatnya, usaha untuk wisata ada tempatnya, usaha silvofishery ada tempatnya gitu. Jadi madu ini hanya salah satu saja. Mereka sudah menyiapkan tempat, mereka juga di dalam prosesnya kita siapkan bagaimana bibit itu harus ada gitu. Dan kebetulan melalui pendampingan kami ada bantuan alat ekonomi produktif namanya dari Dinas LHK Provinsi melalui BPSKL wilayah Sumatera ya. Jadi ada bantuan stup ya, kita siapkan di awal, bagaimana pakannya juga harus disiapkan gitu. Sehingga di dalam proses-proses alhamdulillah sekarang setidaknya masih baru awal ini gitu, mereka sudah bisa memproduksi rutin gitu ya madu-madu itu gitu. Dan ini juga menjadi salah satu atraksi edukatif bagi para pengunjung wisata ke situ. Mereka bisa belajar ternak madu dan juga bisa mencicipi madu secara langsung. Dan ini hasilnya saya kira. Oke, bisa diklip, mungkin itu bahasanya kami selaku pendamping mengendorse gitu ya, mengendorse usaha-usaha yang dijalankan oleh dampingan kami gitu ya, sehingga kita punya TikTok, kita punya IG dan sebagainya gitu, di-endorse di medsos kita. Dan tentu juga kalau Bapak Ibu nanti cari ke TH Peduli Pesisir, mereka juga punya media sosial tersendiri yang di dalamnya juga menjadi promosi dalam usaha. Nah, ini tantangannya saya kira ya, yang ada menurut pengalaman kami gitu ya. Jadi banyak yang harus kita siapkan bagi kelompok perhutanan sosial ketika ingin menjalankan usahanya secara modern gitu ya. Mungkin itu saja Pak, yang nanti bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Siap. Okay. Oh, yes.